Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi tentang majas ya. Yang sebelumnya tadi sampai majas perbandingan, ya kan? Sekarang kita masuk ke majas pertentangan, ya. Majas pertentangan ini ada 4 ya. Yang pertama adalah majas litotes, kemudian majas paradoks, majas antitesis, dan majas kontradiksi interminis. Akan kita bahas satu persatu ya. Silahkan untuk disimak. Yang pertama, majas litotes. Majas litotes adalah majas yang digunakan berkebalikan dengan majas hiperbola. Kalau gaya hiperbola itu berlebihan, gaya bahasa pada majas litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataannya sebenarnya adalah yang sebaliknya. Kata-kata yang sering digunakan dalam membuat kalimat dengan majas litotes adalah, contohnya nih, yang sering digunakan adalah gubuk, yang berarti rumah. Kemudian receh, yang mengacu pada uang, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kalau ada waktu, silakan mampir ke gubuk kami. Ya, ini kan merendah gitu ya. Nggak bilangnya silakan mampir ke istana yang megah saya, itu hiperbola. Tapi kalau di sini kebalikannya dari hiperbola, litotes nih. Makanya ditulisnya adalah gubuk kami. Gubuk kan identiknya dengan rumah yang dari kayu gitu ya. Padahal sebenarnya rumahnya nggak dari kayu gitu. Cuma dia merendah aja, disebutnya gubuk. Kemudian semoga recehan ini bisa membantu kamu dalam mengatasi kesulitan ekonomimu sekarang. Padahal yang kita kasih bukan uang 100 perak, 500 perak. Ya kan? Melainkan kita kasih 50.000 sampai 100.000. Tapi kita merendah aja gitu. Merendah kita sebutnya sebagai recehan. Gitu ya, ini adalah majas litotes. Berikutnya majas paradoks. Gaya bahasa pada majas paradoks digunakan untuk membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Kalimat yang memuat majas paradoks memiliki kondisi yang bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Contohnya, di tengah ramainya ibu kota, saya selalu merasa kesepian gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kakek Amir sudah sangat tua tetapi semangatnya melebihi anak muda. Ini kan bertentangan ya, padahal ibu kota itu ramai, tapi dia selalu merasa kesepian gitu. Kemudian kakek Amir ini sudah sangat tua tetapi semangatnya melebihi anak muda. Jadi berkebalikan dengan situasi aslinya. Ya. Baik. Berikutnya majas antitesis. Majas antitesis adalah penulisan dengan penulisan gaya bahasa, kalimat dengan gaya bahasa yang memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Beberapa kata yang sering digunakan pada majas antitesis adalah besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Pesta demokrasi dirayakan oleh rakyat kaya, miskin untuk kemajuan suatu bangsa. Bulan Ramadan selalu disambut semua orang, tua, muda yang datang setiap tahunnya. Ya, jadi penulisan kalimat dengan gaya bahasa ini memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Ya, kaya, miskin, tua, muda, itu kan bertentangan ya. Nah, ini majas antitesis. Kemudian berikutnya, majas kontradiksi interminis. Kalimat pada majas kontradiksi interminis menggunakan gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Kata yang biasa digunakan berupa konjungsi seperti kecuali, hanya saja, melainkan. Nah, ini contohnya. Pemerintah memberikan fasilitas kesehatan gratis untuk semua warga, kecuali mereka yang mempunyai pendapatan lebih dari 5 juta per bulan. Jadi kontradiksi ya, menyangkal ujaran dengan kata-kata seperti kecuali, hanya saja, dan melainkan. Ini ciri-cirinya menggunakan kata-kata seperti ini. Ini kontradiksi interminis. Ya, lanjut kita ke majas berikutnya, yaitu majas sindiran. Ada 3. Yang pertama majas ironi, yang kedua majas sinisme, dan yang ketiga majas sarkasme. Nah, jadi ada 3 majas sindiran ini. Yang pertama majas ironi, dapat juga dikatakan sebagai sindiran halus. Nah, gaya bahasa yang digunakan pada majas ironi bertentangan dengan fakta yang ada. Kalimat yang memuat majas ironi mengungkapkan fakta yang tidak sesuai harapan melalui sindiran halus. Contohnya gini, baju kamu terlihat sangat rapi, sampai banyak lipatan berkerut di mana-mana. Itu kan menyindir, padahal baju itu tidak rapi gitu. Berkerut di mana-mana, ya kan, lipatan gitu. Berarti kan tidak disetrika atau tidak digosok. Wajahmu sangat segar, sehingga banyak minyak di sana. Ini kan tandanya nggak segar gitu ya. Kalau segar itu tidak berminyak gitu, cerah gitu kan. Ini majas ironi, sindirannya halus.
Sementara kalau majas sinisme, ini sindiran yang disampaikan secara langsung. Kalimat fakta yang diungkapkan menggunakan majas sinisme sama dengan kondisi yang sebenarnya. Oh, ini benar-benar menyindir gitu ya, secara langsung. Contohnya, kepalaku terasa pusing setelah mengerjakan ujian matematika tadi. Misalnya ngomong ke bu guru atau pak guru matematika ya kan. Pak, kepalaku terasa pusing setelah mengerjakan ujian matematika tadi gitu. Tandanya dia menyindir secara langsung bahwa dia tuh memang nggak bisa, atau soalnya mungkin kesusahan gitu. Jadi sindirannya secara langsung. Dan yang terakhir adalah sarkasme. Nah, ini ungkapan kasar, disampaikan sindiran secara kasar. Nah, bisa juga berupa penghinaan ya. Sarkasme itu bisa juga sebagai penghinaan. Biasanya majas sarkasme digunakan untuk mengekspresikan rasa kesal dan marah dengan menggunakan kata-kata kasar. Contohnya gini, banyak orang malas yang akan menjadi sampah masyarakat. Wah, sampah masyarakat kan itu sangat kasar itu ya. Kemudian, belajarlah dengan rajin agar tidak menjadi beban untuk orang tua. Atau bahkan yang lebih kasar lagi seperti ini, dasar otak udang gitu. Nah, itu kan otak udang gitu, sebutnya otak udang, itu sarkasme sekali, kasar sekali. Ya, dasar kepala batu itu. Nah, ini namanya sarkasme. Baik, kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang majas. Kali ini yang terakhir adalah majas penegasan ya. Sudah kita bahas dari tadi ya. Yang pertama majas perbandingan, kemudian majas pertentangan, sindiran, dan sekarang ada yang terakhir penegasan. Majas penegasan ini ada 7. Yang pertama majas pleonasme, majas repetisi, majas retorika, majas klimaks, majas antiklimaks, majas paralelisme, agak sulit menyebutnya itu ya. Kemudian yang terakhir majas tautologi. Untuk yang pertama, majas pleonasme adalah gaya bahasa yang digunakan pada kalimat dengan majas pleonasme adalah penggunaan kata yang memiliki makna sama. Penggunaan kata dengan makna yang sama ini membuat kalimat terkesan tidak efektif. Namun, tujuan penggunaannya adalah untuk menegaskan sesuatu hal. Contohnya, suasana kelas menjadi sunyi senyap saat ujian bahasa Indonesia sedang berlangsung. Nah, kalau kita menggunakan kata sunyi saja sebenarnya cukup, tapi di sini ditambahkan senyap, sunyi senyap. Ya, kemudian ayah menepikan mobil ke pinggir karena ingin menerima telepon dari teman kerjanya. Sebenarnya kalau kita hanya menulis menepikan itu sudah betul. Menepikan kan artinya ke pinggir gitu. Tidak perlu lagi ditulis ke pinggir. Tapi di sini maksudnya adalah untuk menegaskan. Nah, inilah namanya majas pleonasme. Berikutnya majas repetisi. Majas repetisi adalah kalimat dengan gaya bahasa yang mengulang kata-kata dengan sebuah kalimat. Pada majas repetisi, kalimat disusun oleh perulangan kata, frasa atau klausa yang sama. Tujuannya adalah untuk menegaskan hal yang terkait dengan atau dalam majas tersebut. Contohnya, dia adalah satu-satunya anakku. Dia adalah satu-satunya putra kesayanganku. Dia yang akan meneruskan cita-citaku nanti. Ini kan diulang terus ya. Dalam satu kalimat ini diulang terus. Dia adalah satu-satunya anakku. Dia adalah satu-satunya putra kesayanganku. Dia terus yang diulang. Artinya diulang, ya kan? Diulang. Padahal maksudnya adalah merujuk kepada si anaknya itu. Ini namanya majas repetisi. Berikutnya majas retorika. Majas retorika adalah kalimat dengan gaya bahasa yang memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Nah, ini kalimat tanya namun tidak perlu dijawab. Itu namanya retorika. Ya kan? Contohnya gini, kapan alun-alun kota pernah sepi saat tahun baru? Ya nggak akan pernah sepi lah, nggak perlu dijawab itu. Ya, namanya tahun baru ya pasti rame gitu. Jadi pertanyaan ini nggak perlu dijawab. Mengapa tidak pergi ke rumah makan untuk membeli makanan jika kamu malas memasak? Ya orang juga tahu kalau misalnya kita lapar, pergi ke rumah makan kalau kita nggak masak. Ini pertanyaannya tidak perlu dijawab, namanya retorika. Ya, majas retorika. Berikutnya majas klimaks. Majas klimaks adalah gaya bahasa yang digunakan pada kalimat yang memuat urutan sesuatu dari rendah ke tinggi. Ulang ya, dari rendah ke tinggi. Pada kalimat dengan majas klimaks terdapat kiasan yang menyebutkan suatu unsur dimulai dari yang paling sederhana, paling rendah, paling kecil, sampai kepada yang paling kompleks, paling tinggi, paling besar. Ya. Jadi makin berturut-turut itu makin lama makin meningkat gitu. Contohnya, setiap orang mulai dari bayi, kecil, remaja, dewasa,
sampai orang tua sebaiknya memiliki asuransi kesehatan. Ini klimaks. Dimulai dari bayi, anak kecil, remaja, ya kan? Orang dewasa sampai orang tua sebaiknya memiliki asuransi kesehatan. Ini klimaks, menyebutkan dari urutan yang paling kecil sampai ke paling besar, sampai yang paling kompleks, yang paling tinggi. Nah, sedangkan untuk anti klimaks kebalikannya klimaks. Ya, gaya bahasa ini menegaskan sesuatu dengan mengurutkan dari tingkatan yang tinggi ke rendah. Contoh, menjaga persatuan bangsa dan negara merupakan tugas semua pihak, mulai dari presiden, menteri, abdi negara, sampai rakyat biasa. Itu kan dari tinggi dulu, dari presiden dulu. Presiden, menteri, abdi negara, sampai rakyat biasa. Nah, ini namanya anti klimaks. Dan selanjutnya, majas paralelisme lebih sering ditemukan dalam puisi. Nah, ini paralelisme ini sering ditemukan dalam puisi. Ciri khasnya adalah mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Nah, ada dua jenis pengulangan pada majas paralelisme, yaitu anafora dan epifora. Untuk anafora itu pengulangannya di awal kalimat, sedangkan epifora ada di akhir kalimat. Nah, contoh nomor 1 ini yang anafora nih. Hidup itu soal perjuangan. Hidup itu soal memberi manfaat. Hidup itu soal memberikan yang terbaik atas semua kesempatan yang dimiliki. Ini kan diulang di awal. Sedangkan yang epifora ini diulang di akhir. Kepulauan membentang dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia. Negara dengan berbagai suku bangsa dan keanekaragaman budaya itu Indonesia. Negara tempat tinggal kita di Indonesia. Tempat kita bernaung di hari tua adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Ini kan Indonesia diulang terus di akhir kalimat. Ini namanya epifora. Yang di awal tadi anafora, yang di akhir adalah epifora. Ya. Berikutnya majas tautologi. Kalimat yang memuat majas tautologi menggunakan kata-kata bersinonim. Tujuan penggunaan kata bersinonim ini untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contohnya, Indonesia akan menjadi tempat yang subur, makmur, gemaripah lojinawi jika setiap penduduknya mampu menjaga alam Indonesia dengan baik. Ya kan ini bersinonim semua itu. Subur, makmur, gemaripah lojinawi itu sama, maknanya sama gitu. Nah, ya kan? Nah, inilah ditegaskan, ya kan, namanya disebutnya tautologi. Mengulang atau menegaskan penggunaan kata yang bersinonim. Nah, cukup sekian ya pembahasan tentang majas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kenapa materi majas ini Bapak sampaikan? Karena kaitannya dengan pembelajaran cerita fantasi. Cerita fantasi itu seringkali di cerita itu menggunakan majas. Ya, kenapa? Karena untuk memperkuat. Kan di cerita fantasi itu bisa juga untuk memperkuat suasana gitu kan, memperkuat jalan cerita, makanya digunakan majas. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat.